wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu semua? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Pak Ustadz senang nih. Tadi hampir pangling saya. Cantik semuanya Pak. Woi, nggak diragukan lagi. Itu orangnya Pak. Insya Allah bidadari surga semuanya. Amin. Kenapa saya katakan hampir entah 4 bulan, entah 5 bulan saya nggak kemari. Berbagai pertimbangan, Ibu Enda juga ke rumah, benturan lagi, sampai dengan hari ini Alhamdulillah. Jumat ke Jumat pulang. Jumat saya sudah ada jadwal 2. Habis khutbah Jumat di Uswatun, masuk ke belakang pasar musola, istirahat sebentar, habis itu ke Sungai Petai. Kapan lah kita bagi? Rupanya dapat diundur. Ini luar biasa. Mudah-mudahan nih setiap langkah ibu-ibu datang kemari, tetesan keringat karena kita sekarang lagi kondisi seperti ini ya. Mudah-mudahan itu dihitung Allah sebagai penggugur dosa-dosanya. Amin. Kenapa saya katakan tadi kaget? Rupanya 6 bulan yang lalu belum ada seragam ini nampak saya kan. Wacana nih Pak. Makanya paling Pak Ustadz ini saya bicara sama anak gadis nih semua ini saya 17 tahun ke atas ya. Ini luar biasa, makanya pangling Pak Ustadz tadi. Mudah-mudahan kekompakan ini terus terjaga. Mudah-mudahan bisa pula nanti kita berjumpa dengan bulan Ramadan. Baik, saya bicara di hadapan ibu-ibu semua, tidak maksud mengajari ataupun menggurui. Kita mengulang-ulang kaji aja nih. Mengulang-ulang kaji. Sekarang tanggal 17 Sya'ban 1442 Hijriah, kurang lebih sekitar 13 atau 12 hari lagi kita menyambut bulan suci Ramadan. Gimana perasaan ibu semua? Senang? Senang ya? Masya Allah. Alhamdulillah nih. Alhamdulillah masuk ke sini dapat kabar ibu senang menyambut bulan suci Ramadan. Mungkin di luar sana banyak juga orang yang tak senang ketika mau menyambut bulan suci Ramadan. Biasanya pertanyaannya itu, waduh Pak Ustadz, ini mau bulan Ramadan nih harga-harga naik, cabai mahal loh saya Pak Ustadz. Gitu ya. Tapi ketika kita bergembira, bahkan Rasul itu sangat gembira. Mendoanya bukan mulai sekarang, mulai bulan Rajab. Status hadisnya dhaif, tapi bisa digunakan untuk fadhailul a'mal, keutamaan dalam beribadah. Hafal semua doanya ini. Hafal semuanya. Allahumma barik lana fi rojaba. Saya pikir tadi Allahumma barik lana fi marojabana. Doanya Allahumma barik lana fi rojaba wassa'bana wa ballighna Ramadan. Ada yang mengatakan wa ballighna fi sahri Ramadan. Jadi semangat. Kenapa begitu Pak Ustadz? Karena menyambut bulan suci Ramadan ini tamu agung, ini tamu mulia. Kita kenali nanti Ramadan ini. Ketika kita kenal, insya Allah kita jatuh cinta. Apa bahasa waktu kita umur 17 tahun Bu, ibu lagi senang sama bapak. Pada saat itu kumisnya belum tebal sekali, masih tipis. Senyumnya la ilaha illallah. Ini misal ya. Ada bahasa tak kenal makanya tak sayang makanya tak cinta makanya tak rindu. Tambah lagi. Tak rindu makanya tak jadi nikah. Ya, karena sudah kenal loh. Bu, maaf.
maaf saya ajak ibu kembali kita umur 17 tahun. Pada saat itu kalau ibu suka sama seseorang itu dicari tahu tuh. Bajunya warnanya hijau. Dia suka apa tuh? Bakwan. Seperti itu. Nanti pas pergi ada kawan ditanya, dia gimana? Kesenangannya gimana? Gimana takdir perjalanan? Kita kan ingin tahu ya Bu ya. Kenapa? Karena kita senang mendengar informasi tentang orang yang kita cintai. Seperti itu. Nah, sekarang kita ingin tahu nih, Ramadan itu kayak apa sih? Kenapa kita harus senang-senang? Karena Ramadan itu kita rentetkan sedikit dari mulai fajar sampai nanti berbuka. Semuanya itu rangkaian ibadah semuanya. Khusus untuk ibu-ibu, ini ladang amal nih Bu untuk ibu semua ini Bu. Bertambah pahala ibu semuanya ini. Amin ya Allah. Amin. Tapi dengan syarat pertama, sahur. Tasahharu fa inna fis suhuri barakah. Makan sahur karena waktu makan sahur itu ada keberkahan. Hidup ini yang kita cari apa Bu? Berkah. Kalau seandainya hidup itu berkah, nikmat semuanya. Doanya pun seperti itu. Allahumma inna nas'aluka salamatam fid din wa afiatam fil jasad wa ziyadatam fil ilmi wa barakatam. Rezeki itu kita mintanya berkah. Berkah itu bagaimana? Bisa dia berkembang, banyak manfaat. Hidup yang berkah bagaimana? Usianya 40 tahun tapi amal ibadahnya nol. Banyak. Ada orang usianya di atas 80 atau 90 tapi amalnya sedikit. Saya yakin yang hadir di sini insya Allah berdoa kita umurnya walaupun dikasih Allah jatah hidup sedikit tapi amal ibadahnya banyak. Amin. Oke. Pak Ustadz, makan sahur ini kendala kami yang sudah berumur di atas 50 biasanya tak suka makan. Gitu enggak Bu? Malas makannya kan? Gimana Bu? Oh minum teh ya. Nah gini, kalau misalnya ibu ada kelebihan rezeki, sediakan saja madu. Ya. Di dalam hadis, walau zur'atan minal ma, seteguk air jadilah. Apa kelebihannya Ustaz kalau kita bangun sahur? Bangun sahur itu banyak di sana keberkahan. Berkah yang pertama, ketika kita bangun sahur, itu kita sudah diberikan niat yang baik, melaksanakan pekerjaan yang baik di dini hari. Itu akan menjaga itu. Biasanya kalau orang sudah makan sahur, ibadahnya full itu, bisa langsung sampai berbukanya. Keberkahan itu. Buktinya mana Pak Ustadz? Lihatlah anak-anak kita. Anak kita kalau dia makan sahur masih umur kelas 3 SD, itu jarang itu yang berbuka puasanya. Tapi kalau seandainya dia tidak makan sahur, jadi gitu ya Bu ya. Bangun Ibu, bangun. Walau zura'atan minal ma, seteguk air jadilah. Nah, mengenai membangunkan ini sebenarnya tugas suami ibu sebenarnya ini. Yang harusnya membangun ibu adalah suami ibu, bukan ibu. Kalau suami ibu itu soleh, wake up honey. Itu kalau menikah umur setahun 2 tahun. Wake up my darling. Tapi kalau sudah 30 tahun terbalik rupanya pekerjaan bapak sekarang ibu gantikan, bertambah pahala ibu. Tinggal lagi menurut ibu lebih sulit membangunkan bapaknya atau anaknya? Bapaknya. Iya benar memang begitu Bu. Kalau anaknya gampang, apalagi misalnya anak kecil seperti ini, gampang. Angkat, gendong, bawa kamar mandi, cuci muka. Kalau bapak itu mana menggendongnya itu? Hah? Tapi ini semuanya jadi amal soleh ya Bu ya. Oke.
Saya memang saya nikmati betul ini Bu. Makan sahur ini saya nikmati betul. Kenapa? Karena zuhur saya secara pribadi jarang makan di rumah. Malam, la ilaha illallah. Sampai tadi malam saya juga jadi di rumah. Habis mau Isya berangkat saya. Belum nyampe ke lokasi Pak Ustadz, saya mau ke rumah. Besok aja lah Pak, saya bilang. Pulang saya, belum selesai acara, ditelepon lagi sama Yayang. Bang, cepat pulang. Ada apa? Tamu 2 orang sudah menunggu. Tapi kalau makan sahur, kita bisa makan bersama. Ibu pun masaklah di sana. Ibu di sinilah menyampaikan kalau ada niat baik sama suami. Waktunya tepat, bulannya tepat, momennya tepat waktu sahur itu. Jangan pas pulang mendodos. Jangan. Ataupun misalnya lagi habis bekerja, jangan. Kapan yang tepat makan sahur? Insya Allah suami akan bisa menerima kita. Kenapa? Karena waktu dini hari. Kenapa dia bisa menerima juga? Ini bulan keberkahan karena di situ ada anak kita. Jadi manfaatkan ini untuk menjalin silaturahmi terlebih khusus di keluarga. Selanjutnya, kalau sudah terbiasa bangunnya 29 malam sampai 30 malam, berarti ini bekal untuk 11 bulan yang akan datang. Selama ini Ibu bangun malam ya Bu ya? Bangun malam juga. Tapi untuk apa? Nah, nggak tahu lagi Pak Ustaz. Bukan untuk sholat tahajud atau yang lainnya. Kalau untuk sholat tahajud, alhamdulillah. Takutnya sekedar untuk pipis saja deh Bu. Habis pipis tidur lagi dia. Nah, insya Allah di sini nggak ada ini. Amin. Oke, makan sahur. Makan sahur. Habis itu siangnya man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Puasa di siang harinya kalau karena iman dan keikhlasan, Allah akan ampunkan dosa-dosanya. Dosa di sini dosa kecil. Malam harinya mangqoma, tidak dikatakan mangqara surah Yasin atau mansolla. Di sini katakan mangqoma Ramadana. Siapa yang menghidupkan malam Ramadan? Imanau wahtisaban. Karena iman dan keikhlasan, Allah akan ampunkan dosa-dosanya. Malam hari biasanya kita gunakan untuk apa Bu? Tadarus. Terus tarawih. Habis itu tahajud. Habis itu banyak berzikir. Ibu coba praktekkan, Ibu coba cek tasbih-tasbih yang ada di gantungan kunci, buka. Ya, tasbih-tasbih yang nyantol di mobil, buka. Atau yang di motor, bilang sama dia, sudah capek dia yang bertasbih. Untuk bulan Ramadan, ambil ibu yang masang tasbihnya. Kalau enggak yang simpel seperti saya ini. Nah, digital ya Bu ya. Banyak itu mainan kunci pakai tasbih, kuncinya yang bertasbih selama 11 bulan. Apalagi mobil, la ilaha illallah. Setiap orang pulang umroh datang satu. Yang bertasbih itu mobilnya. Nah, mulai sekarang kita yang bertasbih. Kalau ada yang 100. Kalau mau seperti Abu Hurairah 1000. Nih, tasbihnya 1000. Diambilnya apa? Kain. Apa bahasanya? Seperti inilah Bu. Benang yang besar tadi. Dilinting sampai 1000 kali. Mau tidur itu dibacanya. Kalau ibu mau besar nanti pulang bisa juga. Ambil tali jemuran Bu. Jangan punya orang Pak. Jangan punya orang ya. Gitu Bu. Jadi gunakan ini semua untuk bertasbih. Oke. Siang sudah. Malamnya ini yang luar biasa. Setiap malam punya keistimewaan khusus. Setiap malam punya malam-malam khusus. Kalau sempat di malam itu Allah berikan kita berjumpa kita dengan malam Lailatul Qadar, Masya Allah.
Kalau ibu ikhlas memasak, membangunkan suami, paslah di tepat malam Lailatul Qadar itu setara dengan jihad. Berarti ibu berjihad selama 83 tahun. Kalau seandainya di malam itu ibu membaca surah Yasin, maka satu kali bacaan ibu surah Yasin di malam itu setara dengan 83 tahun. Lailatul Qadri khairum min alfi sahri. Tapi ini yang agak gawat kadang. Malam-malam penghujung nih, disimlah kombang loyang, kue bakar, krepe, rengginang. Boleh itu Pak Ustadz, boleh. Tapi dikhususkan jangan misalnya kalau bisa malam hari. Ya Bu ya, supaya ibu misalnya bisa fokus. Nah, pegang aja gini tasbih. Tak perlu ibu komat kami, santai aja. Nanti bilang, Bu, ibu ngapain? Subhanallah. Bu, siapa giliran bawa makan? Subhanallah, jangan. Jadi kalau kayak gini Bu, ya berzikir itu main hati saja. Tidak perlu ibu komat kami. Kapan ibu komat kami? Kalau nggak ada orang. Ya Bu ya. Nanti pas disuruh nimbang pun nanti ibu yang liatin timbangan, Allahu Akbar. Oke, sudah ya Bu ya. Oke, berarti ada malam. Terus apa lagi? Kalau ada Al-Quran, ya baca Al-Quran. Oke, siap. Berarti sudah kenal nih Bu sama Ramadan? Insyaallah ya. Seluruhnya mulai dari dari makan sahur sampai berbuka itu diisi dengan ibadah. Ada satu yang salah, tapi tidak ibu-ibu, bapak-bapak yang biasa ini salah memahami Ramadan karena salah cara pengenalannya. Biasanya mereka pakai hadis pula itu. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Nomor so'im wal ibadah. Dipegang ini hadis ini. Doib hadisnya. Mana ada amalan tidur? Gini loh. Rasulullah melaksanakan puasa ini tahun kedua. Tahun pertama belum ada perintah. Tahun kedua sampai tahun ke-11. Tahun ke-11 Rasul tidak ikut. Kenapa? Karena belum masuk Ramadan, Rabiul Awal Rasul meninggal. Tahun kedua itu tahun peperangan, perang Badar. Perang Badar, kira-kira mungkin tidak sahabat Rasul itu siang hari banyak tidur? Tidak. Jadi kalau dapat kurangi tidurnya. Tidur yang baik. Tidur yang baik ya Bu, setara dengan tidur 3 jam atau 4 jam atau 6 jam bahkan 8 jam. Setengah jam sebelum sholat zuhur tidurlah Ibu di situ. Itu tidur yang dianjurkan, tidur qailulah. Setengah jam sebelum tidur. Tapi kadang bapak-bapak kalau Ramadan nggak bisa diganggu. Jadi kalau sudah puasa dia Bu, tak boleh diganggu. Suara nyamuk pun tak boleh dekat sama dia. Tidur dihantamnya sampai nanti buka-buka maghrib. La ilaha illallah. Tapi ini pelan-pelan Ibu nyampaikannya. Ya, pelan-pelan ya Bu ya. Seperti itu. Oke. Kalau sudah kenal dengan baik, selanjutnya yang harus kita perbanyak istighfar. Yang harus kita perbanyak sebelum masuk bulan ini banyak istighfar. Ini cara macam mana apa nih? Ya udah. Supaya Ibu enggak mungkin ya. Oke. Coba. Wahid, isnani, salasa. 1, 2, 3, go. Siji, loro, telu. Oke. Baik. Satu, dua, tiga. Nah, mungkin dipegang ininya.
Satu. Kurang casnya paling. Oh, casnya dulu. Cas sudah? Sambil dicas sebenarnya. Oh, jadi insya Allah nggak apa-apa itu. Perbanyak istighfar. Ibu mau pakai syair boleh. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Boleh, boleh. Seperti itu. Kenapa Pak Ustadz? Karena Rasul, wallahi inni la astaghfiru rabbi wa atubu ilaih mi'ata marrah fi yaumin wa lailah. Rasul itu minta ampun sama Allah dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala satu hari itu 100 kali. Ibu kira-kira berapa kali, Bu? Satu hari minta ampun sama Allah? 15 kali ya, alhamdulillah. Pak Ustadz, kenapa kita harus beristighfar kepada Allah? Kami tak ada mencuri Pak Ustadz, kami tak menyakiti orang. Rasul manusia mulia, tidak pernah berbuat dosa, tidak pernah meminum khamar, tidak pernah menyakiti orang. Tapi kenapa Rasul beristighfar? Rasul beristighfar ketika ia merasa dia lalai terhadap Allah, dia beristighfar. Kalau seperti itu standarnya, kita banyak lalai kita ini, Bu. Banyak lalai kita ini. Semuanya kita lalai. Mata, nah mungkin tak melihat apa tadi. Tangan, entah kemana tadi. Kaki, entah kemana tadi. Nah, jadi kita beristighfar itu karena kita banyak lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara beristighfarnya, astaghfirullahaladzim. Yang agak panjang, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Baru yang terbaik sayyidul istighfar. Baca setelah salat subuh, baca setelah salat asar. Meninggal kita misalnya di zuhur, maka kita tergolong mati husnul khotimah. Kenapa? Karena kita sudah bertaubat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaiknya dibaca ba'da sholatis subhi, setelah sholat subuh, ba'da sholatil asri, setelah sholat asar. Pak Ustaz, kami belum baca, belum hafal. Dah, minta tolong sama anaknya Sayyidul Istighfar, tolong dulu pakan dulu. Printkan. Ya, nanti dipampang Bu di dinding Bu, pampang saja. 15 kali Ramadan, 15 hari Ramadan hafal insyaallah. Hafal insyaallah. Pak Ustadz, kami tak hafal juga. Oh ya udah, yang pendek saja. Astagfirullahaladzim. Caranya gini, Bu. Kalau di istighfar, sayyidul istighfar itu, kita dianjurkan bukan mengingat dosa kita dulu. Kita dianjurkan mengingat kebaikan Allah. Abu ulaka binikmatika alayya. Ya Allah, banyak betul ya Allah yang kamu berikan kepada saya nikmat-Mu. Begitu banyak nikmat-Mu, Engkau masih memberikan kesempatan agar saya meminta ampun atas dosa-dosa kita. Ingatnya, ingat kebaikan Allah. Baik enggak kira-kira Allah? Baik. Baik. Berkedip mata kita ini, berkedip mata. Berkedip mata, nikmat. Nikmat. Bisa berjalan, nikmat. Sempat ditukar Allah, rasa makan menjadi pahit saja. Bu pernah rasakan itu? Sakit, berubah semuanya, pahit. Mohon maaf, air liur itu ketika dirubah Allah tidak tawar lagi rasanya, pahit saja berubah. Udah nggak ada itu. Jadi bahasanya, ya Allah, saya bukan mengingat dosa-dosa kita, kita mengingat kebaikan Allah yang terlalu baik sama kita, baru kita mengakui kita menyesal sudah melakukan dosa. Nah, seperti itu cara istighfarnya sesuai dengan sayyidul istighfar. Intinya pertama an-nadam, menyesal. Yang kedua berjanji tidak akan mengulangi, baru bacakan
Astaghfirullahaladzim. Kalau boleh tahu, saya boleh bertanya, yang hadir ini ada yang terlepas dari dosa? Tak pernah dia melakukan dosa. Ada kira-kira Bu, kita yang suci? Enggak ada, yakinlah saya. Yakinlah saya. Misalnya kebanyakan tidak, Pak. Nah, yang jelas, iya kita banyak melakukan dosa, maka itu harus ditebus dengan Astaghfirullahaladzim. Tuh. Oke, sudah baik ini, baik. Apalagi perbaiki hubungan kita sama manusia. Ini yang berat. Sudah selesai Bu? Sama manusia? Kemarin Nisfu Sa'ban di jalur ini Ibu ngapain Bu? Ke mushola sama-sama? Ada yang ke mushola sama-sama? Tanggal 15-nya ya kita. Iya. Nisfu Sa'ban. Baca Yasin? Berapa kali? 3 kali ya. Setelah baca Yasin, maaf-maafan. Gini Bu, anjurannya gini. Ya. Yattali'ullahu azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala pada malam nisfu Sa'ban itu memperhatikan. Maksud memperhatikan ini, Allah ingin yaghfiru li jami'i khalqihi. Allah ingin ampunkan seluruh dosa-dosa kita Bu. Itulah keutamaan malam nisfu Sa'ban. Kenapa nisfu Sa'ban itu diutamakan? Hari rayanya malaikat nisfu Sa'ban. Hari rayanya malaikat itu nisfu Sa'ban. Allah ingin ampunkan kita kecuali yang dua. Yang pertama lil musyrik, pelaku musyrik tak mau Allah. Kalau musyrik insya Allah aman kita ini. Nggak ada lagi yang menyembah batu di sini. Nggak ada ya? Tapi yang percaya mitos yang banyak mungkin. Berbunyi burung Bu. Kuak. Kalau ada nih jatuhnya musyriknya itu, kalau ada kekuatan lain selain kekuatan Allah Subhanahu wa taala, ya, selain kekuatan Allah Subhanahu dan ia yakini itu jatuh musyrik, menganggap ada kekuatan selain kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Didengarnya itu mulai maghrib Bu, tak tidur ibu-ibu. Isa ditunggunya, loh kok nggak ada ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dari masjid. Nggak bisa tidur dia Bu. Subuh sholat juga nih Bu, nggak didengarnya juga inna lillahi. Ay mak gawat ini Bu. Burung gagak itu ketika dia bersuara, itu cara dia mencari makan. Lapar dia Bu. Kalau kita pergi misalnya ke kapling, yang kita bawa dodos, angpong, habis itu tariklah. Kita kuak. Siapa lah ini? Dihitung-hitungnya pula orang yang sakit. Kurasa ini udah lama diintai-intai malaikat Ijra ini. Aduh. Jangan seperti itu ya Bu ya. Ini hilangkan nih. Nanti nggak diampuni Allah dosa kita nih. Dah. Yang kedua musahin, orang yang berdamai Bu. Kalau ada sangkut paut kita selesaikan. Sama siapa dulu? Sama orang tua. Kalau masih hidup, minta izin, minta maaf. Kalau misalnya bisa pulang kampung. Tapi kalau masa Covid pulang kampung kena denda 100 juta. Ya udah, telepon. Pak Ustadz, kami dekatnya bisa kami ziarah. Waktu ziarah, bacakan Assalamualaikum ya ahlal kubur. Bicara ya Bu ya. Bacakan pangkal Baqarah, bacakan ayat Baqarah. Boleh bicara sama kuburan Bu, boleh. Kalau jauh kuburannya Pak. Doa. Nanti Pak Ustadz ini misalnya kuburan ya Bu ya. Oh jangan inilah ya. Ini kuburan, ya. Ini bapak almarhum ayah mak kita. Boleh loh begini. Ya, aku datang nih ya. Besok 13 hari lagi mau Ramadan nih. Ini sehatnya cucu-cucu. Boleh seperti itu. Siapa yang melakukannya? Sahabat, tabi'in, siapa kira-kira? Rasulullah Bu. Meninggal Khadijah,
di tahun 11 tahun, setelah itu 10 tahun, Futuhul Makkah tahun 10. Balik dia. Setelah terjadi penaklukan kota Makkah, sahabat-sahabat pulang ke rumahnya. Rasulullah tak pulang dia ke rumah. Kemana dia pulang? Ke kuburan istrinya. Apa yang dibuatnya di sana? Dipasangnya tenda, Bu. Dan dia tidak mau, Bu. Tidak mau diganggu. Bahasa Jawanya, let me alone. Biarkan aku sendiri. Dia pengen ngobrol sama Khadijah. Mudah-mudahan suami ibu setia seperti ini. Amin. Boleh ngobrol sama kuburan ya, Bu ya. Yang tak boleh, ibu meminta-minta. Ya, minta sama kuburan. Kalau misalnya nanti mau pulang, ya, Mak, aku balik ya. Nah, baca lagi doanya. Tinggal lagi untuk Assalamualaikum ya ahlal kubur. Jangan ibu berharap salamnya dijawab. Itu saja. Kalau kuburnya Nanti ada yang jawab lari. Kalau kuburnya dijawab. Nah. Itu pakai assalamualaikum ya. Ya, ahli kubur juga apa enggak? Kalau dari sini, tidak perlu kita salam. Doa aja. Doa aja. Ini maksudnya yang ibu ucapkan Assalamualaikum ya ahlal diyar, ya ahlal kubur. Kalau ibu melintasi kuburan atau ibu masuk kuburan, Pak Ustadz, almarhum ayah emak saya di Jawa, di Padang. Caranya bagaimana? Caranya minta ampun kita nanti di penghujung nih, ya. Nanti kan kita ada berdoa ya. Terus kalau misalnya seandainya berdoa juga ibu rasa kurang, ya udah sedekahlah sedekah. Ini nanti kan sambil bersedekah ya. Seperti itu. Niatkan untuk siapa? Niatkan untuk almarhum orang-orang tua kita. Seperti itu. Oke. Oke, itu yang caranya bagi yang sudah meninggal. Bagi yang masih hidup, ibu punya HP, Bu? Punya HP? Punya. Cek berapa nomor di situ. Nomor di WA grupnya aja 20. Grupnya 20. Ya. Alhamdulillah Pak Ustadz lebih dari 20 nih grup Pak Ustadz. 20. Banyak. Lihat siapa yang orang yang pernah ibu sakiti, minta maaf. Kalau sama suami insya Allah aman lah ya Bu ya. Sama suami ibu nanti minta maaf. Insya Allah sama suami aman. Yang berat nih sama tetangga. Sama tetangga. Kalau nanti ibu tidak minta maaf nih, ampunannya dipending, nggak diterima Allah, Bu. Kalau ibu tidak mau meminta maaf dan tidak membuka pintu maaf yang seluas-luasnya, Allah tidak akan menerima taubatnya, istighfar masih dipending. Ini di bulan Sa'ban, apalagi bulan Ramadan. Ya. Jadi bahasanya kalau ada orang yang ibu sakiti, kalau ada orang yang ibu sumpah serapah, kalau ada ibu misalnya bicara tersinggung dia, minta maaf ibu. Minta maaf. Ustaz yang berat kan. Inilah beda laki-laki sama perempuan. Kalau kami laki-laki itu biasanya ya Bu ya, apa yang kami tak suka ya sudah di situ saja. Terus kami lupa. Kalau ibu-ibu, apa yang tak suka ibu, walaupun tak suka ibu, jumpa sama orang yang ibu benci, bisa suka. Misalnya si A, ini nggak suka dia sama ini, ibu-ibu, oh iya, di hatinya. Karena ada bahasa yang tak baik di pepatah kita. Biarlah pecah di perut, asalkan jangan pecah di mulut. Tak baik, maafkan dah hilang. Terus pengingatnya ibu, la ilaha illallah. Kalau ibu, enggak ibu-ibu sini pernah berantem, ada seorang suami berantem sama istrinya, Bu. Enggak, yang di sini enggak ada. Berantem dia sama suaminya, udah bercucu nih Bu, udah bercucu. Rupanya si ibu ini ingat dia waktu mau pesta dulu, ingat dia. Orang mau menikah itu, pernah mereka cekcok di situ, teringat lagi. Itulah ibu-ibu. Jadi masa lalu itu walaupun sudah dipendam 10 tahun, ketika disakiti, oh bisa ingat ada bom. Tahulah emak-emak. Satu kali tak puas rasanya, harus di bomnya. Bam. Ya Bu ya, udah maafkan saja, pelongkan saja. Kenapa begitu Pak Ustadz? Kenapa seolah-olah Pak Ustadz menekankan gini Bu?
Kalau kita masih bisa minta maaf di dunia, minta maaf di dunia. Nanti di akhirat bingung kita, Bu. Mencarinya mulai umat Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad. Kalau kita ke rekreasi aja lah, ke Arau. Saya lihat beberapa ibu-ibu di sini sudah ke Arau. Ada yang selfie-selfie, ya kan? Ya, hilang di Arau saja, Bu. Sulit mencarinya. Sulit mencarinya. Apalagi kita mencari di padang mahsyar. Ketemu, Bu, Bu De, sini lah, Bu. Aku kemarin ada loh, Bu, salah sama. Oh, enggak bisa lagi memaafkan. Apa amalan ibu? Ibu rajin sholat tahajud, diambil. Ibu rajin menyentuh anak yatim, diambil. Udah habis. Ada satu orang lagi, Bu, yang ibu sakit hati, yang ibu pernah buat sakit hatinya. Amalan tak ada lagi. Gimana caranya? Diambil kejahatannya, diambil dosa-dosanya, summa turiha ilaih, la ilaha illallah. Dosa dia itu pula dicampakkan sama kita. Habis itu summa turiha finnar. Caranya gimana, Pak Ustadz? Bu, plong, maafkan semuanya. Nanti sholat asar. Fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, min azabil qabr, min azabil nar, min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masih dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Allah, nah gitu. Ya Allah, kalau seandainya ada orang yang saya sakiti, mohon dimaafkan. Begitu juga ya Allah, kalau ada orang yang benci sama saya, tidak suka sama saya, menghina saya, mencemooh saya, sudah saya maafkan. Kalau seperti ini doa ibu, makan ibu enak, tidur nyenyak, insya Allah. Tapi kalau ibu masih terawang-awang, terbayang-bayang wajahnya, makan bakwan ibu, tanya pula, bakwan ini dari mana? Dari dia. Pak, bener ini. Terus ibu mau tidur, mau tidur, sebelum tidur ibu putar channel. Di TV itu mirip mukanya, tukar channelnya. Mau tidur begini, Waktu ibu mau tidur, terbayang lagi ibu wajahnya. Harusnya ibu tidur jam 10 sampai jam 2. Jangan ibu siksa diri ibu. Kenapa? Kita ini yang mempengaruhi ini, pertama pola pikir kita, yang kedua makanan kita. Saya yakin ibu tidak kuat makan. Tapi kalau pikiran la ilaha illallah, apalagi yang sudah punya cucu, yang tak perlu dipikirkannya pun cucunya dipikirkannya. Ada yang mikirkannya itu, Bu. Kenapa tahu Pak Ustadz? Emak saya pun begitu juga. Ditelepon, assalamualaikum, manggil saya kan jalan. Ya lah, ya lah, apa mak? Cemana cucumu? Sehat mak? Ku dengar kemarin sakit. Enggak mak, padahal lebih berat sakit emak saya. Jadi bahasanya ibu, khususnya untuk ibu di usia 40 tahun ke atas, banyak hal-hal yang tidak ibu pikirkan datang dia. Caranya bagaimana? Petiklah zikir itu. Astagfirullah. Kurang lagi Pak Ustaz, kurang plong. Baca nih. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terus la ilaha itu terus. Kalau enggak saya paham lah dengan ibu-ibu ini. Ibu-ibu ini sensitif. Kalau sudah misalnya ada perasaan, dibawa kemana-mana. Ini mau Ramadan, Bu. Ya, Bu ya, mau Ramadan karena ini bulan baik, enggak usah lagi dibawa. Oke, sip. Minta maaf ya. Pak Ustadz, tangan simbol. Oh, bukan tangan. Ini. Kalau ini sudah bisa menerima, ini juga ya. Tapi kalau ini tidak menerima, ini berakibat aku kalau salaman aja enggak mau, apalagi masuk pintu rumahnya. Ya kan? Pak Ustadz, aku mau masuk pintu rumahnya Pak Ustadz. Berapa tahun? 10 tahun lagi lah barunya Pak Ustadz. Jangan. Masuk aja. Ya, jangan Bu, jangan gini, maksudnya gini. Kita hidup di dunia. Jangan gara-gara 63 tahun kita hidup dunia, resikonya teramat panjang di alam barzah dan di hari kiamat. Jangan gara-gara 60 tahun ini kita tidak mau memaafkan
seseorang, teramat panjang nanti penderitaan kita di akhirat. Saya yakinlah ibu-ibu di sini mau nih memaafkan saudara-saudaranya. Amin. Oke, sudah. Hubungan sama manusia, Al-Quran siapkan ya Bu ya, Al-Quran. Masih ada Al-Quran Ibu yang waktu akad nikah dulu? Oh, nggak pakai Al-Quran. Yang ada akad nikah menggunakan Al-Quran. Untuk Ramadan kali ini tukar Al-Qurannya. Al-Quran yang lebih baik, Al-Qurannya besar, ada terjemah perkata, di sampingnya ada tafsirnya. Ya Bu ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka menyambut hari kelahiran Al-Quran di bulan Ramadan. Siapkan Al-Quran. Terus apalagi yang Ibu persiapkan menyongsong bulan Ramadan ini, siapkan juga, ini yang penting. Bilang nanti sama ayang bebnya, AA, Kang Mas, apa lagi panggilannya? Abang. Tapi jangan dibilang Pak Ustadz Jalal ya. Ya, kuat nanti. Bilang gini, Mas, apa? Kayaknya Ramadan ini kita anggaran belanjanya digedein dikit ya. Gedein ya. Tapi belum titi, masih koma. Untuk ibu atau untuk orang lain? Untuk orang lain. Besarkan anggaran belanjanya bukan untuk ibu, untuk orang lain. Apa keutamaannya? Man fattara shaiman kanat lahu ka ajri misli. Siapa yang memberikan pembukaan untuk orang yang puasa, maka ibu memperoleh pahala puasa orang itu, walaupun ibu tidak melakukannya. Mantap nih. Tapi jangan salah paham ya Bu ya. Kalau begitu kita nggak usah puasa. Sediakan saja porsi berbuka. Oh bukan, kita ingin puasa pahala double. Dapat pahala puasa kita, dapat pula pahala orang yang melaksanakan ibadah puasa. Cara yang lebih baik, kalau meninggal ayah kita, kalau meninggal emak kita, kalau meninggal dulur kita, kalau meninggal anak kita, nih kasih satu porsi sekarang untuk ukuran kita 12.000. Yang kelas yang udah lumayan 20.000. Nih sedekah saya. Untuk siapa? Untuk almarhum ayah saya. Untuk siapa? Untuk almarhum emak saya. Untuk siapa? Untuk anak saya. Seluruh amal ibadahnya menjadi pahala untuk kita tanpa mengurangi ibadahnya pula. Seperti itu. Pak Ustadz nggak sanggup lah Pak Ustadz. 30 hari, 15 hari. Nggak sanggup 7 hari. Nggak sanggup juga 7 hari, 3 hari. Nggak sanggup Pak Ustadz. Masak kolak ibu, masak kolak. Kolak apa maunya? Pisang. Banyakkan kuahnya. Tapi jangan pula kuahnya aja nanti nih ya. Oh kata Pak Ustadz banyakkan kuahnya, kuah betul dikasihnya. La ilah. Caranya Bu, yang satu. Ini bulan puasa Bu, ibu sering harus ya hilangkan husnuzon untuk hal ini. Berprasangka baik. Misalnya di desa kita ini kan ada banyak orang tak mampu, banyak misalnya anak yatim, banyak misalnya orang-orang mohon maaf yang lansia. Jangan ibu berprasangka baik. Bu, enggak, udah sedekah ke sana. Udah ada yang ngatur itu. Udah ada nanti yang bersedekah. Kalaulah satu jalur ini berprasangka baik semuanya, udah ada yang nanti datang ke rumah ibu itu. Satu jalur tak ada yang datang. Kenapa? Karena berprasangka baik tadi. Caranya alhamdulillah kalau di jalur kita sudah nih. Nanti kan di apa ya Bu ya, diatur ya Bu ya. Hari ini siapa yang mau, hari ini siapa yang mau. Tapi kalau ibu mau lebih, siapkan porsi makan untuk berbuka. Gimana Bu? Oke, yang terakhir. Sikit lagi Bu, nggak terasa Pak Ustaz. Terakhir, ini tanggal 17. Masih ada hutang puasa Bu? Sudah habis ya? Alhamdulillah. Kalau ibu sudah ganti, sebentar. Kalau ibu sudah ganti menjelang Ramadan ini, khususnya untuk ibu,
berarti ibu tidak kena fidyah, tidak kena lagi denda 7 on setengah. Nah, mana tahu ada yang bolongnya kemarin 3 hari, 7 hari. Ini yang standar, yang 15 hari jarang. Udah diganti sebelum Ramadan, nggak perlu lagi bayar fidyah. Jadi jangan salah paham Bu ya. Bagi orang yang sakit, bagi yang ada harapan sembuh, bagi orang yang musafir, ya, gantinya kapan Pak Ustadz? Bayar fidyahnya kapan Pak Ustadz? Bayar fidyahnya tunggu dulu 1 tahun. Kalau masa tenggang 11 bulan itu sudah diganti, itu tidak perlu bayar fidyah. Yang salah kita kadang udah tak puasa dia langsung. Pas nanti bulan mau lebaran, iki fidyah puasa. Hah? Padahal Ramadannya baru ini. Tunggu dulu. Yang boleh seperti itu seperti nenek yang di sini. Nenek di sini sudah lansia. Tidak mungkin dia puasa. Itu bagi orang yang sakit, sakitnya itu menaun, itu bisa langsung masuk Ramadan langsung bayar fidyah. Tapi bagi ibu-ibu ya yang masih sehat, masih energik, tunggu 1 tahun. Belum juga diganti, maka kena 2. Mengkodonya tetap wajib, bayar fidyahnya wajib. Berapa Pak Ustadz? 7 on setengah. Nah, diganti apa Pak Ustadz? Beras. Mereknya apa Pak Ustadz? Oh, jangan lagi tanya. Tergantunglah mau topi koki, anak daro apa lagi? Pingwin. Gitu Bu ya. Oke, selesaikan mengenai fidyah. Nah, kalau sudah selesai mengenai fidyah, nih jangan ibu lagi ikut-ikut tradisi-tradisi yang tak baik dalam menyambut bulan Ramadan. Apa itu? Mandi bersama, mandi balik mau kasih. Sebentar, Pak Ustadz jelaskan dulu. Salah itu Pak Ustadz mandi balik mau kasih, tak salah. Pak Ustadz dulu pernah di masa emak saya itu dibikin wangi-wangian. Direbus emak saya itu jeruk, habis itu mayangnya pinang, serai wangi, ya seperti itu. Besok Ramadan asarnya Abi baca nawaitul wusla liduhuli sahari Ramadan. Itu niatnya. Sengaja aku mandi sunat memasuki bulan suci Ramadan. Tapi kalau nanti misalnya ibu-ibu habis sholat asar mandi, lupa bacaannya, ibu udah di kamar mandi, tak perlu ibu telepon saya. Pak Ustadz, iya lagi di mana? Kamar mandi. Niatnya Pak Ustadz udah mandi ya. Sebentar. Yang salah mandi bali mau kasa itu apanya? Bercampur laki-laki dan perempuan. Itu yang tak boleh. Terus saran saya Bu, tak usahlah udah emak udah seperti ini nggak usah ikut-ikut lagi lah. Mana tahu Bu, karena sekarang banyak tempat rekreasi, ada Sungai Ucil, ada Sungai Mayor, habis itu ada pula Pulau Cinta. Mandi ke sana misalnya kan. Lebih aman kalau kita mandi di rumah. Nggak ada kedengaran orang hanyut di kamar mandi. Pernah Bu? Kalau mandi bali mokasa ada Bu? Ada Bu. Ya, satu di situ. Yang kedua, nggak usah lagi percaya mitos. Tinggi dia khusus menyambut bulan suci Ramadan, satu jalur. Diambil anak itik Bu, lempar ke kali itu. Habis itu berebut menangkap. Nggak ada hubungan anak itik dengan memuliakan bulan suci Ramadan. Ya, siapa yang bisa menangkap ini? Entah apa-apalah. Nggak usah lagi percaya seperti itu. Niatnya tuh. Oke, saya ulangi niatnya. Nawaitul wusla liduhuli sahri Ramadan. Pak Ustadz, di sini nggak mungkin dibikin lagi seperti itu Pak Ustadz. Sulit sekarang mencari bahan-bahannya. Pakai sampo Ibu. Sampo aja. Mereknya kembalikan lagi ya sama Ibu ya. Sunslick apa lagi? Oke. Nggak terasa hampir 1 jam rupanya Bu. Mudah-mudahan ini menjadi amal untuk kita semua. Sebelum kita tutup masih ada waktu
5 menit atau 3 menit lah ya Bu ya. Mana tahu ada yang tekon-tekon. Kami kami persilahkan. Nah ini kita nanti masukkan ke YouTube ya Bu ya. Ibu bisa lihat nanti di channel kita. Baik, mari kita tutup dulu dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, sebelum kita tutup, mana kalau ada yang bertanya, silakan.